Urusan kita dengan orang non-muslim dalam hal muamalat boleh. Kita boleh berjual beli, boleh pinjam meminjam. Rasulullah pernah berhutang kepada orang Yahudi. Rasulullah pernah mendapatkan hadiah dari orang Yahudi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW mendapatkan hadiah 4 ekor onta dari orang non-muslim, dari orang Yahudi. Dan Nabi terima. Nabi langsung mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, bagikan ini kepada umat Islam. Aku tidak mau melihatnya lagi, melainkan sudah dibagikan. Dan aku enggak akan pulang ke rumah kalau ini belum habis dibagikan." Itu berarti Rasulullah menerima hadiah. Terkait dengan hadiah adalah perkara muamalah. Muamalah boleh kita menerima hadiah selama hadiahnya adalah barang yang halal. Kalau barang yang haram tidak boleh sama sekali, walaupun itu dari hadiah dari orang muslim sekalipun. Tapi terkait dengan ibadah, kita enggak boleh campur aduk ibadah. Urusan ibadah masing-masing. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah disebutkan bahwa Rasulullah diajak oleh kaum Quraisy Mekah untuk ibadah bersama-sama. Langsung Allah turunkan surah Al-Kafirun. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalimat kafir bukan kalimat negatif. Kafir dalam bahasa Arab artinya orang yang menutup hatinya dari menerima hidayah Islam. Itu arti kafir. Kafara yakfuru artinya menutup. Kafir orang yang menutup. Jadi bukan negatif. Orang muslim orang yang menerima. Orang muslim artinya orang yang tunduk. Orang kafir orang yang menutup hatinya. Ya qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian pun enggak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian pun enggak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, urusan agama, urusan ibadah masing-masing. Mereka beribadah, silakan beribadah, kita enggak boleh ganggu sama sekali. Itulah toleransi yang sebenarnya. Toleransi adalah tidak mengganggu. Dalam Islam tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menganjurkan kita mengganggu siapapun. Tidak boleh kita mengganggu orang non-muslim yang sedang beribadah di tempat ibadah mereka. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi di saat berpesan kepada sahabat yang akan berperang, Rasulullah mengatakan, la taqtulu walidan, jangan bunuh anak-anak, wala nisaan, jangan juga kaum wanita, wala rahbaniyatan, dan juga jangan membunuh orang-orang yang sedang beribadah di tempat ibadah mereka. Kenapa? Karena kita berperang bukan untuk membunuh orang, tapi untuk mencegah jangan sampai kejahatannya melukai kita. Itulah di dalam Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang bukan menganjurkan, memerintahkan untuk mengganggu orang lain, tapi justru memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kalau Islam diterapkan, maka orang semua aman. Tidak ada aturan yang lebih menjamin keamanan lebih daripada Islam. Dalam urusan ibadah, masing-masing kita enggak perlu ikut serta. Orang Nasrani sekarang mereka sedang beribadah. Hari Natal sejak tanggal 25 Desember sampai tahun baru itu masih ibadah mereka. Tidak perlu kita ikut-ikutan. Tahun baru Masehi dari kata Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi kita enggak perlu ikut-ikut ibadah mereka. Kita cukup diam diri di rumah, banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian daripada ritual ibadah. Kita cukup dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah masing-masing. Kalau mau iktikaf di masjid silakan, tidak perlu kita merayakan tahun baru, karena itu adalah bagian daripada hari Natal dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 1 atau sepekan setelah itu masih hari raya dari agama mereka. Kita enggak perlu ganggu sama sekali, karena toleransi itu tidak mengganggu, bukan ikut serta. Adapun kita ikut serta meramaikan, ikut serta menghadiri, ikut serta memeriahkan, itu hukumnya haram sebagaimana disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Maret 1981. Tidak boleh kita ikut serta berpartisipasi dan meramaikan hari agama lain.